Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Ya, sebenarnya saya berbicara tentang keimanan saya, atau menurut literatur tentang kitab suci sendiri menyatakan bahwa dia itu mati itu adalah kehendak Allah, gitu. Yang mengharuskan dia mati siapa? Iya, ya Allah itu sendiri bahwa dia harus mati. Coba dalilnya. Oke, baik ya, teman-teman dibawa dengan ini Jumat tanya ya, teman-teman dibawa oten-oten. Jangan emosi dulu, kan? Iya, bagus ya. Ya, saya tunjukkan dalilnya ya. Iya, iya. Iya, ya gini ya. Di dalam ya, kau dengar dulu Juma ya. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan bahwa aku lahirkan dan aku mematikan dan aku bangkitkan. Sekarang saya tanya, apakah perkataan Allah itu bohong atau tidak? Jangan kau kemana-mana. Siapa yang menghendaki penyaliban? Iya, kan aku udah jawab tadi ya. Allah yang maha. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke, aku tunjukkan ya. Di dalam mana dalilnya Allah Tuhan sendiri menghendaki penyaliban? Di mana dalilnya? Bagus ya. Kan gini Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Kan ayat-ayat di dalam kitabmu bahwa Allah sendiri, apakah perkataan Allah itu dia bohong? Aku akan melahirkan dia dan mematikan dia dan mengangkat dia. Coba, apakah kata Allah itu bohong? Menyalibkan mana? Kata salibnya mana? Enggak, Bang, ya, jangan kemana-mana dulu. Yang ini kita berbicara mengenai salib. Iya. Di kan mana dalilnya tentang salib? Salib yang dibahas ini salib. Kok Abang Suma ini gimana sih? Takut sekali ini. Mana dalilnya salib? Tuhan menghendaki salib terhadap Yesus, dalilnya mana? Ya, Bang, dia mati karena apa? Aduh, ini bukan gereja, sudah bukan zamannya lagi Anda tampil sebagai wakil setan menyesatkan orang. Saya minta dalil. Di mana dalilnya tuduhan gereja Kristen bahwa Tuhannya Yahudi menginginkan penyaliban terhadap Yesus, itu mana dalilnya? Jawab. Oke, baik Bang ya, aku tunjukkan ya perkataan Allah langsung bahwa dia harus mati dan dibangkitkan. Oke, biar kita sama-sama. Bukan mati, salib. Woi, penipu. Wih, utusan setan, bukan mengenai mati. Semua manusia itu akan mengalami kematian. Ini konsentrasinya terhadap penyaliban, di mana Kristen menyalib itu adalah ajaran keselamatan. Nah, Anda mengatakan bahwasanya salib itu karya Tuhan, kehendak Tuhan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki terjadi penyaliban terhadap Yesus? Jawab. Penyaliban itu akibatnya mati apa enggak? Saya tidak tanya mau mati kayak mau pingsan kayak, yang saya tanya kehendak Tuhan agar menyalib Yesus itu tertulis di mana? Ya kan aku udah jawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang lancang bahwa itu adalah kehendak Allah, karena Allah sendiri mana mengatakan dalilnya? Aku akan menghidupkan dia Allah menginginkan penyaliban. Mana dalilnya Allah menginginkan penyaliban terhadap Nabi Isa? Mana dalilnya? Oke, baik, aku tunjukkan ya. Karena penyaliban itu akan mati. Kalau bukan penyaliban dia enggak mati. Beda mati, beda disalib. Jangan kemana-mana tanpa disalib dia enggak mati. Bahlul, penyesat pasukan setan ini. Udah, kau turun, kau sana, pergi kau ini. Colok pendeta. Sekali abang ini kalau hadapi saya. Enggak, iya, saya takut jadi gila kayak kau. Ngapain saya diskusi sama orang gila? Mending saya diskusi sama gelas daripada diskusi sama orang gila. Takut saya, nanti ketularan gila, bodoh. Keteteran kan kalian? Keteteran kan? Gak sanggup kalian. Gak sanggup kalian membuktikan bahwa salib itu adalah keinginan pencipta langit dan bumi. Gak sanggup kalian. Gak ada yang sanggup. Kenapa? Tak ada satupun dalil di dalam kitabmu Tuhan menginginkan kematian penyaliban terhadap Yesus. Itu gak ada dalilnya. Malah yang tertuang di dalam kitabmu bahwasanya
yang menginginkan kematian, bahkan yang berpikir saja bahwa Yesus akan disalib itu iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Kata Yesus sendiri loh. Berpikir bahwa Yesus akan disalib saja, kata Yesus, iblis itu. Yang berpikir kalau Yesus akan mati, Yesus akan disalib, menurut Yesus itu iblis. Nah, kalau yang berpikir saja Yesus disalib, Yesus dibunuh adalah iblis, lalu bagaimana dengan mereka yang menyalibkan gitu loh? Tidak ada di dalam kitab kalian penyaliban itu karya Tuhan, itu nggak ada. Penyaliban itu adalah karya iblis. Itu baru ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 8, orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak iblis. Begitu. Jadi kalian ini anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Nah, tanya sama diri kalian. Kalianlah yang tahu. Mana dalilnya Tuhan tidak menginginkan penyaliban? Keluaran 23, nomor 7, nomor 8, Amsal 6, nomor 16. Itu Tuhan tidak menginginkan adanya penyaliban. Amsal 17, nomor 5, nomor 18. Mazmur 37, nomor 28 sampai nomor 40. Mazmur 118, Mazmur 91, Mazmur 41. Semua data-data Mazmur tidak menginginkan, Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Nah, siapa yang selalu ingin membunuh Yesus? Tuhan atau iblis? Yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai siapa? Tuhan atau iblis? Iblis. Ayo, yang merasuki Yudas agar Yesus itu disalib, Tuhan atau iblis? Iblis. Yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki, itu pengaruh iblis atau pengaruh Tuhan? Iblis. Berarti penyaliban itu adalah karya S. Berarti kalian ini pengikut ajaran S. Itu loh. Sederhana, cuman kalian terlanjur oten. Sekarang kalian bingung. Waduh, apa yang dinarasikan Mang Suma ternyata menjadi buah perdebatan antara internal Kristen sendiri. Masih mau aku datang besok. Sebelum bom Edis, siapa lagi, Kiamit, CP ribut terkait ini, Bang Suma lebih dulu sudah membuka cakrawala berpikir kalian bahwa salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan. Kalian tidak percaya. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Kalian tidak percaya. Yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu. Kalian tidak mau percaya. Nah, sekarang baru kalian panen buahnya kan? Ya kan? Baru panen kan sekarang. Enak. Ternyata penyaliban itu masih belum jelas. Apakah itu karya Tuhan atau karya iblis? Ayo, enak. 2000 tahun loh kalian cuman bisa nyanyi dalam kudus sunyi sepi banyak nyamuk tak ada baygon. 2000 tahun kalian ternyata masih bertanya salib itu karya setan atau karya Tuhan. Parah kalian ini bang. Orang Islam yang membuka cakrawala ini, orang Islam yang memberikan kemudian solusi yang terbaik. Kalian yang dari lahir mengimani itu masih bingung. Kalau Islam sudah jelas, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum hisyun fid dunya wa lahum fil akhirah
azabun azim. Al-Quran jelas, Al-Quran tak abu-abu, Al-Quran tegas. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, yang membenci Allah, yang menolak Allah wa rasulah, dan menolak utusan-utusan Allah. Wa yas'auna fil ard, dan yang juga merusak tatanan kehidupan dunia. Akal diberi, dirusak akal itu. Fasadan au yukatsalu au yusallabu, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Ini kata Al-Quran. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ard. Dan dikatakan demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Zalikalhum izyum fid dunya walahum fil akhirah azabun azim. Dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar, yang dahsyat. Salib bagi umat Islam itu adalah hukuman, kehinaan bagi si yang disalib, baik di dunia dan di akhirat. Orang yang disalib mendapatkan azab yang dahsyat. Artinya Al-Quran menjelaskan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Ulangan 21 nomor 2223, salib juga adalah hukuman bagi pelaku dosa. Orang Yahudi, orang Islam sepakat yang disalib itu adalah pelaku dosa. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang memerangi pencipta langit dan bumi, orang yang membenci kepada Nabi Isa, itulah dia yang kena hukuman salib. Di Kristen, boro-boro orang jahat yang disalib, boro-boro orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang benar yang disalib. Tuhannya coy, Tuhannya yang disalib, woi. La haula wala quwata illa billah. Di Islam, di Yahudi yang disalib adalah penjahat, di Kristen yang disalib adalah Tuhan. Maka muncul kemudian masalah besar. Apa sih salib di Kristen ini? Karya Tuhan atau karya setan? Kucluk. Diteliti, diselidiki, ditelaah, ditadaburi, dikaji, diuraikan, disimpulkan. Ternyata menurut Yesus, yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak syaitan. Bahkan ketika orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama hendak menganiaya Yesus, menangkap Yesus, kata Yesus itu adalah saatnya kuasa kegelapan. Yuk, ketika orang-orang Yahudi bersekongkol ingin menangkap Yesus, kata Yesus, inilah saatnya kuasa kegelapan. Berdasarkan kitab saudara Lukas 22, ternyata penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Dan berdasarkan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, kebangkitan keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan menurut khotbah Petrus dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, Kristus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Dan menurut ajaran Paulus, tujuan kematian Yesus agar bangkit menjadi Tuhan. Habis itu, pergilah ke seluruh bangsa dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Siapa yang mau jadi murid dari makhluk itu? Sudahlah dia itu diserahkan kemudian oleh iblis. Sudahlah dia itu kemudian adalah hasil daripada upaya iblis. Sudahlah dia adalah korban dari rencana iblis. Lu ngajarin kita Islam, orang-orang berakal ini jadi muridnya. Nenekmu kiper 7 turunan, mana mau kami. Bodoh. Dulu iya, dulu
ketika penjajah datang melakukan kemudian penekanan terhadap rakyat yang ada di Nusantara dengan suara ini. Orang ketakutan, orang dibawa tekanan, orang dibawa kemudian bayang-bayang kematian. Takut orang, takut semuanya, takut. Nah, setelah mengalami ketakutan karena teror penjajahan, peluru berdetak di mana-mana, kemudian bom meledak di mana-mana, datanglah misionaris. Shalom, shalom. Kami datang bawa Indomie. Karena kau menyembah batu, maka kami ajari cuma. Kami datang bawa penyembah batu. Shalom, Agama kami Quraisy. datang bawa onde-onde. Makanya kami ajari. Mau nggak kalian dapat makan? Mau nggak? Baptis dulu, bang. Parah. Nah, setelah lahir semua para pejuang tauhid, ada Dinda Faruk, semuanya hadir. Bunda Rahma, ada Bang Bico, ada Dinda Sai, bangkit semua para pejuang tauhid. Nah, kebongkar satu-satu kan. Ternyata salib itu adalah karya iblis dan itu juga Edis akui. Ayo, mau lari kemana kalian? Anda ingin mengatakan salib itu karya Tuhan? Berarti Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar. Terbantahkan, berarti Tuhan tidak konsisten. Karena Tuhan melarang membunuh Tuhan orang yang benar. Ayo, Anda ingin mengatakan itu karya setan? Berarti pahlawan yang telah memberikan keselamatan kepada Kristen adalah setan. Ayo, serba salah. Yang karya setan itu penyembah batu. Serba salah. Hanya bisa karya setan nyembah batu. Emang lu pikir Yesus itu tidak punya batu? Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus adalah Tuhan. Yeay. Masolang generasi ada penyembah batu sakar. Penyembah batu nggak suka dia orang beribadah Kolose cuma. 2 nomor 9. Di dalam biji sakar kepenuhan ketuhanan. Para penyembah batu sakar kejang-kejang karena Tuhannya mati karena karya setan. Maju, kena, mundur, kena, duduk, kena, berdiri, kena, berjalan, kena, lari, kena. Ya udah, gulung tikar, bubar, 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 bubar. Jadi ateis, bubar, bubar. Makanya Barat mereka bubar, meninggalkan tempat ibadah. Tempat ibadahnya sekarang sudah menjadi bar, menjadi kafe, menjadi toko dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak rasional menurut mereka. Kok bisa setan menjatuhkan Adam? Habis itu setan memasuki Yesus. Supaya apa? Supaya dosa Adam ditebus. Lah, ini kok setan versus setan? Apa tujuan iblis merasuki kemudian merusak kemudian tatanan perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa? Supaya Adam jatuh. Setelah jatuh, dari Adam sampai Yesus jatuh nih. Sampai Yesus mengatakan seluruh manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Karena mulai dari Adam sampai manusia Yesus, orang semua jatuh dalam dosa. Nah, setelah Yesus datang, iblisnya berkarya. Apa tujuan? Mau manusia selamat atau iblis mau manusia ini tidak selamat? Kalau iblis mau manusia tidak selamat, kenapa dia kemudian merasuki Yudas? Harusnya jangan merasuki Yudas dong. Kalau dia tidak merasuki Yudas, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, berarti dosa Adam masih ada sampai hari ini. Tapi karena dia merasuki Yudas, gagal deh usaha moyang mereka di surga. Dosa Adam ditebus.
oleh iblis itu sendiri. Kan lucu, Cak Kangkung. Di mana itu berbunyi? Di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan, sia-sialah kekristenan kamu, iman kamu, dan kamu masih berada dalam dosa. Tanpa kebangkitan, ya kan? Berarti berjasa iblis. Dia membunuh Yesus, akhirnya Yesus bangkit. Apa yang terjadi? Dosa tak ada lagi. Berarti ini iblis kenapa? Aduh, bukannya kita sudah merencanakan kebinasaan untuk Adam dan keturunannya? Lu ngapain usil pakai segala, pakai merasuki udah segala? Aduh, kamu payah. Gagal deh. Shh, kata iblis. Diam. Kenapa? Loh, bukannya dosa dia sudah dihapuskan karena lu merasuki udah? Enggak. Dari mana kau bilang enggak? Coba kau buka Roma 8 nomor 10. Apa di situ berbunyi? Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Oh iya ya, berarti mereka mati tetap aja karena dosa. Iya. Jadi maksudnya apa? Kita cuma pura-pura doang. Oh begitu. Jadi kita cuma jual salib supaya banyak yang percaya. Padahal semakin mereka percaya salib, kenapa? Semakin mereka mati dalam dosa. Mana dalilnya? Dasar setan lu, mana dalilnya? Itu loh setan bodoh. Mana? Roma 8:10 itu loh. Coba ku baca ulang lagi. Kau pelan-pelan. Kau bisa juga membaca rupanya. Kau pernah sekolah setan? Enggak sih. Terus kenapa kau membaca? Ya kita kan tahu yang gaib-gaib. Mana? Tuh buka. Apa perlunya? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang harus mati. Tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Benar juga ya. Berarti setiap mereka mati karena dosa. Ya itu tertulis. Katanya bisa membaca. Itu kan tertulis di situ. Ya juga ya. Coba keulang lagi ya. Bacalah. Tetapi Kristus ada, jika ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh mati memang karena dosa. Jadi mereka mati karena dosa. Iya. Siapa bilang mati karena kejeduk? Enggak. Mereka mati karena dosa. Ini yang nulis siapa? Yang nulis itu pendiri agamanya sendiri loh. Oh berarti sia-sia dong. Ya iya. Itu cuman framing doang. Itu mereka ini kena prank. Buktinya mereka mati karena apa? Karena dosa bukan? Iya juga ya. Jadi gimana? Ayo ajarkan ke seluruh dunia bahwa penyaliban itu adalah keselamatan. Padahal mereka mati karena dosa. Wah, hebat kali memang kau. Siapa yang merancang? Ya, kan kita udah merancang, kita udah merencanakan. Baca Yohanes 13 nomor 2. Iblis membisikkan rencana kepada Yudas. Kan begitu. Ya juga ya. Rancangannya bagus. Tapi ngomong-ngomong, apakah di antara pasukan kita sudah ada yang menjadi wakil menggaungkan bahwa salib itu karya setan? Sudah ada? Ada. Namanya siapa? Hedis. Wah memang gila tuh orang ya. Jadi dia tega mengatakan di depan Kristen kalau salib itu karya setan. Tega dia? Bukan tega lagi. Lalu bertengkar dia dengan manusia tanpa anus peliharaan kita, bom. Oh ya? Iya, ribut mereka. Edisnya bilang salib itu karya iblis. Bom yang sok suci marah. Padahal di Bible memang kan tertulis kalau iblis yang punya rencana. Jadi gimana ini? Gimana? Sekarang kita dengarkan aja Bang Suma. Siapa lagi tuh? Kok nama baru?
Dia di pihak mana? Dialah orang yang pertama kali membongkar. Bongkar apa? Kalau salib itu karya kita. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Jadi kenapa rupanya dia bisa dapat itu? Karena dia belajar Bible, cayo. Bisa direvisi lagi nggak itu biar dihilangkan data-data itu biar nggak ketahuan kita. Nah nanti aja lah kalau ada ini ada revisi bisa mudah-mudahan bisa dihilangkan itulah supaya tak ada lagi yang membenarkan ajaran Bang Suma. Gila seorang Edis membenarkan ajaran Bang Suma kalau salib itu karya iblis. Aduh bubar deh. Ini neraka nanti semakin sunyi kalau sudah banyak yang syahadat. Nah itulah yang terjadi saudara-saudara sekalian. Sudah banyak jiwa-jiwa yang mengakui bahwa salib itu karya iblis. Termasuk Edis si mutar-mutara. Maka benarlah kata Quran. Apa kata Quran? Terkait daripada penyaliban. Mereka berselisih paham. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang itu, yakni tentang penyaliban kepada Nabi Isa, benar-benar mereka ini dalam keraguan-raguan tentang hal penyaliban yang itu pembunuhan tersebut. Mereka kemudian tidak tahu tentang yang sebenarnya kata Quran. Subhanallah. 1400 tahun silam Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham tentang penyaliban ini. Hari ini kita menjadi saksi sahabat-sahabat, ternyata betul orang-orang ini berselisih paham tentang penyaliban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan yang muslim Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Silakan dilanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh Bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Lanjut Indah, lanjut. Siap Bang Indah. Oke, Aldi, selamat bergabung Aldi. Assalamualaikum Lebayu. Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aldi. Aldi. Ya, silakan Lebayu. Mungkin ada yang mau disampaikan Lebayu atau mau dibahas ke Bang Zumai, silakan. Betul, jauh dari sebelum itu kan Gurunda kita kan udah bongkar tuh masalah penyaliban, hadiah dari siapa. Ternyata debater mereka yang mereka agungkan seperti dewa itu mengakui sendiri tuh penyaliban itu karya iblis. Perang sudah kesana kemari. Bukan cuma di Komal, di kampung saya sekarang juga gempar itu. Orang tua sampai nelpon, ini gimana nak? Saya bilang ya udah. Para pendeta sekarang di kampung saya juga itu sedang ribut. Ya biar sadar-sadarlah kalian yang lain, Kristen yang lain ya. Lanjut yang lain ya, lanjut. Halo. Halo Iskandar, selamat bergabung. Iskandar. Ya, salam damai semuanya. Ya, Islam Kristen, Iskandar. Kristen, bentar ya, Dinda ya. Kita sampai dulu ya. Bentar. Ini saya mau bertanya dulu sama Juma dulu. Dia terlalu banyak itu pengalamannya. Iya, sabar dulu sebentar. Saya sapa dulu yang lainnya. Ada si Ceca, ada Andi ini ya. Nanti nggak enak kalau kita diamkan mereka ya. Oke, Ceca, selamat bergabung Ceca Nani. Ceca Nani. Oke, Emandi, selamat bergabung Eman. Assalamualaikum Bang Farah, cuma sebentar saja, cuma hanya Waalaikumsalam, silakan Bang Eman.
beberapa detik saja. Tolong saya rindu untuk di sini abang-abang semuanya, para master semuanya di sini. Tolong hadirkan Bang Jibril karena untuk pembahasan ini perlu satu pembahasan dari sisi histori, arkeologi. Dan ini saya percaya Bang Jibril yang perlu data untuk dari historical apa-apa itu Bang Gutu sudah berkapasitas sekali. Nanti dari sisi semuanya logis semuanya ada di Bang Zuma. Saya rindu untuk Bang Jibril hadir. Terima kasih Bang Faruk. Ya, Bang Mandi. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Mandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Iskandar. Apa yang mau ditanyakan Dinda? Silakan. Seputaran tentang penyaliban ya Dinda ya. Jangan kemana-mana Dinda ya. Silakan Dinda. Tidak, ini saya sudah bikinlah dulu, saya anggap saya setuju dengan apa pernyataan yang dia ungkapkan oleh saudara saya semua Islam tentang masalah bil saya. Sekarang ini memang pinginlah mencari kebenaran yang baru di dalam, ya kalau dianggap saudara saya Islam Al-Quran itu benar, ya saya pingin tahu gimana kebenarannya. Ya silakan, kebenaran apa yang ingin Anda cari tahu tentang Al-Quran, tentang apa? Kebenaran tentang apa? Oke, terima kasih saudaraku. Saudara semua setuju kalau Al-Quran itu memakai Injil, Perjanjian Lama, Jabur, apa itu kalau di Al-Quran dibilangnya? Ya, Jabur. Taurat, Injil, Jabur gitu. Taurat, Jabur, Injil gitu. Jabur dan Taurat. Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi yang terdiri dari yang disebut dengan tanah. Yang saya masuk begini saudaraku, yaitu kan diakui dengan Al-Quran ataupun saudara saya Islam semua bahwasanya Allahnya Israel itu ada di dalam Al-Quran, kan gitu. Iya, terus yang mau ditanyakan apa Dinda? Jadi yang saya pertanyakan sekarang, kalau saudara-saudara saya semua memang percaya dengan Allahnya Israel, kenapa saudara-saudara semuanya memakai apa yang dipercayai oleh Fir'aun? Datanya mana percaya Fir'aun? Datanya mana? Iya, yang kita tahu sekarang kan dari Nabi yang kalian anggap Nabi itu datangnya dari Arab, dari Mesir. Yang dari dahulu kita pahami bahwasanya Mesir itu yaitu memang musuh dari orang Yahudi. Siapa yang datang dari Mesir, Dinda? Nabi siapa yang datang dari Mesir? Yang ini sekarang Iskandar muda coba agak jelas. Tadi kau katakan kenapa ya kami Muslim mempercayai apa yang dari Mesir, dari Fir'aun tadi masalahnya. Kau bilang Fir'aun, berarti ini yang sesat. Mana buktinya? Datanya mana? Iya, jadi sekarang Nabi Muhammad itu datangnya dari mana? Dari negeri Arab. Dari kan nggak perlu ditanya, yang kau bawa tadi ditanyakan. Iya, saya ingin tahu dulu sejarah yang mau saya imani yang baru ini yang sebagaimana, yang dari mana, itu yang mau saya imani dulu. Yang itu nggak perlu dijabarkan lagi, sudah mudah. Ya mungkin gini Bang Bejo mungkin gini, kalau Bang Zuma sudah menangkap poin dari narasi atau pertanyaannya si Iskandar, boleh ditanggapi Bang Zuma, silakan Bang Anda. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi berbicara mengenai Islam itu Allah teguhkan di dalam Al-Quran sudah ada sejak diperkenalkan Adam di atas muka bumi ini, baik melalui ajaran yang datang kepada Bani Israel maupun yang datang kepada Bani Ismail. Nah, apa yang Anda sebutkan tadi itu, bahwasanya Islam ini, Nabi Muhammad ini berasal dari Mesir, itu nggak ada. Nggak ada data itu. Yang ada Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kaitannya dengan orang-orang Yahudi ketika berbicara mengenai Torah, berbicara mengenai Zabur, berbicara mengenai Injil, karena Nabi Muhammad itu menerima berita-berita gaib dari pencipta langit dan bumi. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 44. Zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik. Jadi Nabi Muhammad menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya karena itu berita gaib, tidak melakukan penyelidikan.
Nabi Muhammad tidak melakukan angket, daftar pustaka, membaca-baca buku, enggak. Nabi Muhammad menerima berita gaib itu dari langit. Maka diuraikanlah berita-berita tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bla bla dan seterusnya. Itu Islam. Jadi Islam berdiri bukan dari hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian, tidak. Tidak seperti Kristen. Itu berasal dari penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Kalau Al-Quran, berita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu tidak bersama pada saat kejadian itu terjadi. Tapi seketika Nabi Muhammad menyampaikan berita itu karena itu adalah wahyu dari Allah kepada dirinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Seperti itu, Bung. Silakan. Ya, silakan Dinda Iskandar, ditanggapi Dinda, silakan. Iskandar. Halo Iskandar. Iskandar dibuka mute-nya. Ya, silakan, silakan. Gini, kalau yang dijelaskan oleh saudara Juma tadi, oke, kita anggap dulu untuk sementara benar. Jadi yang pertanyaan yang saya kedua, kan di dalam Al-Quran ada yang mengakui Yesus, kan? Ya, kalau yang sebagaimanapun yang dianggap oleh Al-Quran bahwasannya Tuhan Yesus itu ada di dalam Al-Quran, oke, saya setuju. Tetapi setujukah saudara semuanya kalau memang dari dahulunya bahwasannya Al-Quran itu membawakan Taurat, Injil dan Zabur, berarti setuju dengan Injil, kan gitu kan? Ya kan? Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah ketetapan Tuhan Allah kepada nabinya Isa alaihissalam yang hadir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bukan yang ada di genggaman Kristen hari ini. Iya, makanya kan kita itu harus jeli juga tentang apa yang diajarkan oleh nabi yang terdahulu, Nabi Isa. Nah, ada diajarkan di situ, berhati-hatilah kamu terhadap nabi palsu. Jadi kalau di sini kita katakan siapakah sekarang itu yang diungkapkan Tuhan Yesus itu di situ? Ya kalau dengan penilaian-penilaian saudara yang lain, ada yang lain, ya silakan. Yang manakah ini sekarang ditujukan, digambarkan? Nah, jadi gini, kalau berbicara mengenai Al-Quran tentang nabi palsu, hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam, itu tidak ada dalam Al-Quran. Isu nabi palsu itu muncul di Bible, dan itu ucapan Yesus, agar orang Yahudi waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka di abad pertama. Siapa yang datang kepada orang Yahudi, mengaku nabi, mengaku utusan, mengaku menerima wahyu? Itu siapa? Yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Itu siapa? Kan Kristen, bukan Islam. Iya betul. Sekarang gini saudaraku, Tuhan Yesus itu kan sudah kita anggap dari dulu, oke lah kalau agama Islam itu menganggap hanya sebatas nabi, tetapi di dalam kami menganggap dia itu sebagai Tuhan. Sekarang berarti kalian nabi palsunya, kan gitu Bang? Kalian nabi palsu berarti. Karena mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan, kalian mengajarkan Yesus Tuhan. Berarti kalian nabi palsunya. Enggak boleh juga kita menghakiminya, saudaraku. Kenapa? Karena kan dia nabi palsu itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu nabi palsu. Iya. Iya, yang kami Kristen ini nggak ada yang bertentangan dengan Kristen apa Kristus. Oke. Yesus mengajarkan dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian Bani Israel enggak? Jangan salah. Jangan apa? Semua jangan salah gimana? Makanya Yesus berkata aku diutus. Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian Bani apa? Saya Bani Israel. Saudara Bani apa? Saya Bani Israel. Saya Bani Israel. Dari keturunan mana? Dari keturunan mana ente? Saya keturunan Batak, keturunan orang Yahudi. Mau bilang apa saudara kalau saya bilang saya keturunan Yahudi? Mari ketawa bersama kawan-kawan, ketawa bersama.
Makanya sejarah Batak itu, keturunan sejarah Yahudi. itu banyak. Wah, ternyata adik saya Faruk ini orang Yahudi ternyata. Sekarang dengar, Cuma Pecah otak, pecah. dengar Pecah Cuma. otak. Makanya apa yang kamu bayangkan itu tidak Hah? Di sini aja kalau dengar saudaraku. Bang, dari tadi yang Ternyata kau Bukit sampaikan Tambunan itu anggapanmu, orang Bang. Yahudi ternyata. Rudi Yohanes itu orang Yahudi ternyata. Edis Batu Utara itu juga orang Yahudi. Ya nggak masalah, karena kenapa? Kami itu memiliki Allah yang esa. Ya itu satu bukti kepada kami kebanggaan. Kenapa? Karena kami itu dari dua hulunya itu memang cinta perdamaian. Tidak seperti Iya, larinya ke perdamaian. Inilah akhlak yang diluar dari orang Yahudi. Yang merasa benar, yang merasa bijak, yang merasa mampu ternyata nol. Yang merasa mengasihi ternyata taunya membenci. Tunggu. Coba kamu kasih kami bukti bahwa Batak itu keturunan Yahudi. Silakan. Iya banyak. Ini garis keturunan kami, ini marga kami ini loh. Udah dari bapak leluhur kami dari dulu mencatatkan bahwasanya kami itu harus dicatat. Coba. Ini jangan kemana-mana dulu. Dinda Faruk, coba. Saya kaget sebagai orang Bugis, kaget saya. Bugis Makassar kaget. Jangan-jangan nanti dari Bugis Makassar ada juga mengaku orang Yahudi nih. Coba bagaimana silsilahnya kemudian orang Batak ini ternyata keturunan Yahudi. Silakan. Jelaskan dulu. 12 macam ada persamaan tentang ya, gini ya Bang Anda ya, tidak ada riwayat ataupun catatan. Bahkan saya ini adalah keturunan ke-17. Saya keturunan ke-17 dari Syanifar, bapak saya keturunan ke-16. Jadi di rumah bapak saya itu ada runutan silsilah ya, dari keturunan 16 ke 17, dari 17 ke 16 sampai ke nomor 1, opung kami itu tidak ada didapati bahwasanya kami anak keturunan dari Yahudi, nggak ada. Semua bermuara dari opung Siraja Batak, bukan dari Siraja generasi. Bang Iskandar ini marganya apa Bang Iskandar? Marganya apa Bang? Coba. Mungkin kita perjelas dulu Bang Bejo ya, maksud dia mungkin Yahudi rohani mungkin maksud dia. Wahyu 3 nomor 9 dong. Keturunan setan. Waduh. Wah, horas maju-maju mati meja belas ya anak-anak. Iskandar, Dinda Iskandar, diperjelas Dinda Iskandar. Coba diperjelas. Cuma yang mengaku dari keturunan Yahudi gimana tuh ayatnya kan ada tuh kan. Wahyu 3 nomor 9. Kalau ada orang mengaku keturunan Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, maka dia adalah jemaat setan. Setan itu. Masolan generasi. Ampun dah. Anjur, maju masih kok maju. Iskandar, Dinda Iskandar, mungkin diperjelas Dinda. Maksud kamu mungkin kamu itu adalah keturunan Yahudi rohani mungkin maksudnya bukan? Tapi siap orang Batak ini jemaat setan ya. Keturunan Yahudi. Lah baru baca mana orang Batak keturunan Yahudi, la ilaha illallah. Kaget perut gue. Makanya kita tanya marganya apa Bayu, nanti bukan dari keturunan Raja Batak pula ya kan. Cuma ngaku-ngaku aja. Coba Iskandar Mulia, margamu apa? Agak-agak belajar sejarah lah kalau gitu ya berarti ya. Ya buat teman-teman yang di TikTok maupun di YouTube coba dicari tahu si Iskandar ini tinggalnya di mana. Biar dia dipanggil nanti sama penatua Batak kan. Ya kan? Sama ketua-ketua adatnya ini harus dibatakkan kembali nih. Iya, itu takutnya nggak ngakui opungnya dia kan, opungnya nggak diakui nanti. Didustakan leluhurnya ini, dibilangnya pula leluhurnya Yahudi, gimana ini? Sakit perut gue kata, coba dulu lah Iskandar, kau dulu pergi gali dulu kuburnya opung si Raja Lutung, kau ambil dulu DNA-nya, keturunan Yahudi ndak? Keturunan Yahudi pula orang Batak, aduh. Iskandar nangis dia nih, ngasih tau mamanya dia ini. Iskandar, dibuka mute-nya Dinda Iskandar.
Itulah gunanya Kristen naik ya. Jadi kita terhibur. Lanjut. Iskandar, dibuka mic-nya Dinda. Mungkin dia nggak sadar kalau ini room Sumatera Utara, jadi jangan bawa orang Batak keturunan Yahudi ya. Oke, coba kita sapa Mju dulu ya. Mju, selamat bergabung Mju. Mju. Ya, diturunkan moderator. Kita kasih kesempatan buat si Iskandar ya, tarik napas 3 menit mungkin. Setelah itu baru dia berbicara mungkin teman-teman. Ada beberapa tadi narasinya menyatakan itu anggapan mereka, anggapan kami, ya. Marilah, ayolah kita anggaplah. Itu anggapanmu bukan apa-apa Iskandar ya. Bukan apa-apa. Kalau mau menyampaikan sesuatu, ilmunya dari mana dasarnya? Pemahaman dapat dari mana gitu. Bukan anggapanmu yang kami mau tahu ya. Arif Al-Fariski, Muslim ya Arif, Muslim Kristen Rip. Gak ada suaranya, cuma napas saja, Rip. Wah, nggak mau ngomong kayak. Ini sering kali ini kita dengar ini ya, orang Batak mengaku keturunan Yahudi, tapi yang Kristen aja. Kok yang Muslim kok nggak ada yang pernah bersuara gitu ya? Emangnya kalian pikir cuma orang Batak aja yang Kristen aja yang di Sumatera Utara nih? Yang Muslim banyak. Mereka itu Bang Bojo terlalu menginikan ini Yahudi, orang Israel, terlalu apa ya? Terlalu mereka itu selalu mengatakan mereka itu umat pilihan Tuhan. Itu saking begitunya, jadi mereka ngaku-ngaku bahwa mereka itu keturunan Yahudi juga. Ya itu resikonya menuhankan orang Yahudi yang akibat karya besarnya Edis itu kan. Karya besar iblis. Edis. Iya, mau kita lihat aja apapun yang dilakukan oleh Bani Israel sekarang, mereka tetap dukung gitu. Mau genosid anak-anak ini mereka tetap dukung gitu, karena mereka itu selalu mengatakan bangsa itu bangsa pilihan Tuhan, padahal Yesus mengatakan sudah dicabut dan diberikan ke bangsa lain gitu kan. Mereka nggak belajar, itu poinnya mereka itu. Kalau kita kaji lah, Bayu, kenapa mereka begitu mengagumi Israel itu sendiri? Karena Tuhan orang Israel tadi. Coba. Iya, karena beginilah, mereka itu yang pertama yang saya mengatakan bahwa tidak ada nabi, mereka itu tidak mengakui nabi di luar dari keturunan dari Israel. Itu juga. Tidak. Terus tidak. Kalau sejauh ini ku perhatikan ya, kenapa mereka itu lebih condong kepada orang Israel itu, khususnya di tanah Palestina itu ya, karena sampai detik ini orang-orang Israel itulah yang mampu mewujudkan kebencian yang ada dalam hati mereka terhadap Islam. Dengan pembantaian yang dilakukan oleh Israel itu ya terhadap saudara-saudara Muslim kita yang ada di tanah Gaza, meskipun ya korban itu bukan hanya Islam saja, ada juga sebagian dari Kristen, itu harus tetap dikorbankan sama mereka. Karena memang diakui kan, Israel itu yang mampu saat ini mewujudkan kebencian yang tersimpan dalam hati mereka terhadap Islam. Maka benar kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam hati mereka sungguh besar kebenciannya terhadapmu. Yesus yang dituhankannya aja dikorbankannya, konon lagi yang nggak kenal dia ya kan. Paling suka orang yang mengorbankan anak. Oke, Saragi, selamat bergabung Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Bang Saragi, ada yang mau disampaikan, Bang? Mana Iskandar tadi? Saya asli dari Samosir, saya orang Batak, nggak ada keturunan Yahudi. Mana dia itu? Kurang ajar. Bikin malu orang Batak aja itu, kurang ajar. Udah bisa dikeluarkan ya. Udah dari narasinya itu udah bisa dikeluarkan dia itu, Bang, dari punggungan marganya itu, Bang. Saya asli Parna dari Tomok saya, ya. Nggak ada keturunan Yahudi. Siap. Ada lagi, Bang Saragi? Ya udah gitu aja, Leko ya. Assalamualaikum, Leko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa, ya, yang ada di bawah, tolong dibantu tap-tap layarnya, teman-teman ya. Yuk kita tembuskan tap-tap layar kita sampai 1M, teman-teman. Ini tuh sampai beberapa saat ini, teman-teman. Tema yang kita gaungkan ini tentang konsili penyaliban, teman-teman. Karena ini, konsili antara Edis dengan bom-bom ini, apalagi narasi yang disampaikan bom-bom, ini sebenarnya hantaman keras terhadap iman Kristen, teman-teman. Ini kita gaungkan. Mudah-mudahan ya ketika kita menggaungkan ini, ya guru-guru kita menarasikan tentang penyaliban ini, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan hingga mereka tersadar bahwasanya mereka di dalam kesesatan yang nyata. Dan untuk itu kita pun minta perlu bantuan buat teman-teman yang di bawah ya, berupa tap-tap layarnya, love orange-nya, supaya komal kita ini semakin kuat, teman-teman ya, tidak mudah untuk rungkat ya. Sebelum dan sesudahnya Bang Farouk Syukron, jazakallah khair, jazakillah khair, barakallahu fikum. Bin Kamaru, selamat bergabung. Bin Kamaru. Bin Kamarudin. Ya, Bin Kamarudin, selamat bergabung. Kamarudin. Faruk percaya Yesus disalibkan. Masalahnya Yesus yang mana yang disalibkan itu, Dinda? Banyak Yesus dalam Bibel kau. Banyak sosok Yesus dalam Bibel kau. Kalau kau nggak percaya naik. Tapi yang pastinya kita tidak pernah mempercayai yang disalibkan itu adalah Yesus anaknya Maria, tidak pernah. Dan kita tidak pernah menarasikan yang Yesus ini disalibkan itu adalah Yesus anaknya Maria, tidak pernah. Dan kita memang yakin ya Bang Faruk ya, penyaliban itu adalah sebuah kesalahan, dimulai dari segala hal yang menyalahkan, fitnahan. Ya, makanya kita percaya ini yang dikatakan ini adalah karya iblis. Ya, semua hal tentang penyaliban itu sampai hari ini salah, gitu. Sampai hari ini salah. Mengenai tokoh sosok siapa aja semua persepsi salah, nggak ada yang bisa dikatakan benar. Menyatakan tentang sosok Yesus itu yang layak disalibkan aja mereka salah, datanya nggak ada. Secara aturan katanya itu membunuh orang Romawi gitu ya, tapi ini permintaan orang Yahudi. Ini juga salah, hukum Tauratnya ada melarang pembunuhan. Merencanakan pembunuhan sama dengan membunuh, memfitnah sama dengan membunuh. Ini dan ini dasar logika nih ya, dasar logika dari manusia ya. Tidak ada orang yang senang ketika anaknya dibunuh orang. Tidak ada keluarga yang senang ketika istri atau suaminya dibunuh orang. Tapi ya teman-teman OTN itu begitu senang mereka ketika Tuhannya dibunuh oleh orang. Coba. Mereka bersuka cita Tuhan yang dibunuh. Begitu kalau anaknya dibunuh lapor polisi. Kalau adiknya dibunuh, mamanya dibunuh, bapaknya dibunuh, lapor polisi. Tapi begitu Tuhan yang dibunuh, dia senang dan dapat penebusan dosa yang itu buktinya syarat jadi OTN harus menanggalkan akal. Sudahlah Dinda OTN ya, ikutilah jejaknya Bang Faruk, Salpasaribu, Bayu Andika, ikuti jejak-jejak para mu'alaf. Jangan bercanda lagi lah. Dalam bertuhan jangan bercanda lagi, klien udah tua semua klien doh. Udah pada tua klien.
Udah mau meninggal kalian semua, cobalah. Kelak kalian akan mendapati ya, kalian akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kalian lakukan. Ingat kehidupan kekal yang disampaikan oleh Yesus. Tapi ketika Yesus menyampaikan tentang hidup yang kekal dalam Yohanes 17 nomor 3 itu, tidak serta-merta hidup kekal itu adalah kenikmatan yang dijanjikan pada kalian. Hidup kekal itu ada dua, hidup kekal dalam kenikmatan, hidup kekal di dalam penderitaan. Sementara untuk kalian berdasarkan Matius 7, ya di dalam kitab Matius 7 nomor 21 sampai 23, hidup kekal bagi kalian adalah penderitaan. Karena apa? Kalian akan diusir. Yang manggil Yesus Tuhan itu diusir. Yang bernubuat dengan nama Yesus itu diusir. Yang bermukjizat dengan nama Yesus itu diusir. Ketika kau diusir dalam kondisi hidup kekal, maka hidupmu itu bukan dalam kekekalan yang penuh dengan kenikmatan, tapi kekekalan yang penuh dengan penderitaan. Sadarlah dinda-dinda ya. Aku kalau jadi pendeta nih Bang Bejo udah banyak perpuluhanku ini. Tapi Bang Faruk, aku rasa hari Minggu kemarin gara-gara masalah penyalipan ini, kasihanlah pendeta-pendeta itu ya, aku rasa ya. Apa bisa mereka menjawab? Apa bisa menjelaskan mereka? Kok bisa karya iblis itu yang dijadikan ikon mereka itu? Cuman itu. Oke, ini saya bergabung nih kembali lagi Siaga Gulo. Dinda Siaga Gulo, gimana Dinda? Iya Bang Faruk. Udah waras? Ya, sudah lega sedikit ini Bang Faruk. Iya, hal apa yang membuatmu lega Dinda, sedikit lega Dinda? Iya, karena kata-kata Bang Faruk tadi itu mualaf. Tapi boleh saya mau bertanya ini Pak Bang Faruk? Boleh Dinda, silakan Dinda. Kalau di agama kita Muslim ini, kalau kita meninggal, apakah benar ada 70 bidadari di surga nanti untuk kita? Ya, perihal tentang bidadari ada datanya dalam Quran, tapi perihal tentang jumlahnya tidak ada data yang eksplisit dalam Quran Dinda. Bidadari ada, janji bidadari dalam Quran itu ada, dan di dalam hadis juga ada, tapi jumlahnya itu tidak ada secara eksplisit. 72, 73, 74 itu tidak ada. Silakan pertanyaan kedua Dinda. Jadi saya hanya mau nanya aja supaya kalau 100 istri ada di Bible ya, 100 istri. Enggak ada Pak. Ada, kalau ada gimana? Kurang paham juga itu ya, karena belum belajar ke situ. Masih sedikit 72 yang kau bilang. Gimana kalau 100? Mau diapain itu istri-istrinya? Karena aku kan hanya mau nanya aja, karena bagaimana di surga itu nanti. Kau bertanya yang baik-baik saja. Nah, kita gini aja, coba kita kooperatif dulu. Coba kita kooperatif dulu mengikuti alur gaya diskusi si Siaganya ya, teman-teman. Ketika umat muslim itu dijanjikan bidadari terhadap dia dengan amalan-amalan tertentu ketika disampai di jannahnya nanti, hal apa yang membuatmu menolak ketentuan Allah itu? Maksudnya gimana Pak? Kan kamu sudah dapat informasi itu, bahwasanya umat Islam itu akan diberikan, dia akan dijanjikan bidadari di jannah nanti, di surga nanti, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal apa yang membuatmu menolak atas ketetapan Allah itu? Bukan saya menolaknya, saya berpikirnya betul enggak itu. Makanya saya lebih menanya. Ya bisa dijawab benar. Di dalam Al-Quran kami dijanjikan bidadari, tapi tidak ada data eksplisit tentang perihal tentang jumlahnya. Nah, yang saya tanyakan kepadamu, ketika di dalam iman Islam diberikan ganjaran atau diberikan bidadari kepada umat, kepada orang-orang yang beriman dengan amalan tertentu, kan gitu. Iya. Apakah kamu menolak atau menerima informasi itu, setuju dengan ketentuan itu? Saya sih setuju enggak setuju, tapi saya berpikir kan ada nggak sih Kristen yang tegas teman-teman? Enggak. Dulu
Ada nggak Kristen yang tegas ketika ditanya tegas jawabannya? Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ada nggak? Ya. Nggak mencela-mencela, amannya ini. Tegas saja. Setuju katakan setuju, tidak setuju katakan tidak setuju. Jangan mencela-mencela loh siaga. Jadi laki itu kau harus tegas, jangan melambai kau jadi laki-laki kau. Oke, saya setuju atau tidak setuju gitu loh. Kasih jawaban yang tegas, jangan yang ambigu. Oke, saya jawab Bang ya. Iya. Sebenarnya di situ sih saya tidak setuju karena nggak mungkin ada bidadari. Kenapa nggak di dunia ini aja ada bidadarinya dikasih? Kan udah saya sampaikan Dinda. Ketetapan yang dikehendaki Allah itu nanti di surga. Kan sudah ditetapkan ini. Jangan lagi kau katakan tidak mungkin ya kan? Kan sudah ditetapkan ini. Ditetapkan ada bidadari nanti disediakan di surga. Gitu loh. Maka muncul pertanyaan, ketika kamu tidak setuju akan ketetapan itu, hal apa yang membuat kamu tidak setuju gitu loh. Yang anehnya itu kamu pun belum tentu tahu apa itu bidadari. Kok bisa kamu bilang nggak mungkin ada itu bidadari? Itu gimana ceritanya? Coba, kayak gitulah kira-kira. Coba. Iya, hal apa yang membuat kamu itu tidak terima dengan ketetapan itu gitu loh? Hal apa? Ya, karena saya sih hanya menonton di video seorang Ustadz Abdul Somad memberikan, ada katanya kita, ya Allah ya Tuhanku, ada nggak Kristen yang nggak gila weh? Kalau main ada nggak Kristen yang nggak gila ya? Bang Siaga, Bang Siaga. Kau tidak punya ketegasan, gila lagi. Kristen itu ngakunya pertanyaanku Siaga, bisa nyimak nggak kau pertanyaanku? Yang kutanyakan sama kau, hal apa yang membuat kamu tidak setuju dengan ketetapan Allah yang disampaikan terhadap orang-orang beriman? Hal apa yang membuat kamu tidak setuju? Jangan kau bawa dalil dari orang lain. Tegas sedikit kau dulu. Ini kok cocoknya dibawa wajib militer. Kau latihan militer dulu kau 6 bulan kau kira ketegasan juga. Oke, sebenarnya Bang, sebenarnya bukan nggak setuju sih, tapi ada keraguan. Ya sudah, nggak usah kita bahas lagi. Oh iya. Kalau kau udah setuju, nggak usah dibahas lagi tentang bidadari. Kan kau setuju, tapi ya menerima atau tidak menerima kau ajaran itu urusanmu. Karena kamu berupaya menutup diri dari kebenaran itu, kau dikatakan kafir. Kalau kau menerima kebenaran itu, kau terima dengan hati yang lapang kebenaran itu, kau dikatakan orang-orang beriman. Karena kau sudah mengatakan setuju, udah selesai, nggak usah dibahas lagi tentang bidadarinya, habis. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Dinda Siaga, aku kasih kau kesempatan pertanyaan kedua, karena memang udah langka kalian ini. Silakan, Siaga. Ya, sebenarnya sih, Bang, nggak ada pertanyaan. Tegas suara kamu. Kok jadi melambai kamu sebenarnya sih? Ya, coba ada nggak open ini yang nggak LG Tungci? Ada nggak LG Tungci? Tegas kau Siaga. Ini komal Bang Faruk, ini komal militer ini. Laki-laki harus tegas di sini, jangan mencela-mencela kau. Nggak terpukau aku ketika ada laki-laki yang ngomong mencela-mencela, lemah lembut, aku nggak terpukau. Jijik aku tau kok. Oke, siap Bang. Nah silakan pertanyaan yang kedua. Saya mau bertanya ini Ayah. Itu Nabi Muhammad itu sebenarnya punya istri kan Bang? Gimana? Punya istri kenapa? Masih lembek juga. Punya istri dia kan? Punya. Terus? Istrinya berapa sebenarnya? Ya, sampai dia dengan meninggal dunia, tercatat istri beliau itu 11. 9 atau 11. Yang jadi pertanyaan apa Dinda? Masalahnya apa gitu ya? Saya ingin bertanya, seorang nabi itu boleh banyak istri seperti itu kah? Semua para nabi banyak istrinya.
Iya, dalilnya surah Al-Adzab ayat 50. Yang boleh itu cuma dia saja, tidak untuk umat. Karena di dalam surah Al-Adzab 50 itu dikatakan itu tidak berlaku untuk umat, hanya untuk Rasul. Bang Siaga Karena paham apa? nggak? Karena ya gimana Bung Bejo? Enggak, Bang Siaga ini paham nggak apa sih, untuk apa sih nabi-nabi dan rasul itu? Kalau nggak paham wajar bertanya gini, tapi kalau paham harusnya Anda paham ya, untuk mengajarkan pengajaran dari Sang Maha Pencipta kepada manusia. Maka dia disampaikan oleh banyak orang. Di antaranya dengan cara apa? Dengan punya keturunan di beberapa tempat. Karena saya mau bertanya ini Pak, karena Tuhan kami Yesus Kristus juga nggak punya istri, ya kan? Oke, Yesus tidak punya istri atau tidak pernah menikah dalam imanmu. Sekarang saya tanya, kehendak siapa? Atas kehendak siapa Yesus itu tidak pernah menikah? Atas kehendak siapa itu?